Alhamdulillah, sudah hampir 1 tahun kita belajar tentang motivasi. Dari situ banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya adalah kesabaran. Maunya cepat selesai dalam banyak hal dan terlalu perfeksionis gitu. Saking perfeksionisnya, melihat banyak hal tuh berkali-kali, kayak misalkan mengerjakan sesuatu tuh nggak bisa sekali, kayak misalkan laporan OJK gitu. Saya bisa berkali-kali ngecek agar hasilnya tuh bisa puas di mata saya dan tidak ada komplain-komplainan dari pihak OJK kayak gitu. Saking perfeksionisnya, kadang itu membuat pekerjaan saya. Terus saya orangnya tipikal yang agak panikan. Banyak hal yang bikin saya panik, kayak misalkan dapat surat dari OJK aja saya panik gitu, dapat surat dari pajak aja saya panik, aduh mau ada apa lagi nih, mau dapat sanksi apa lagi nih, itu yang bikin. Ternyata itu adalah hal yang sangat buruk yang harus kita buang jauh-jauh, karena pikiran buruk bisa membuat diri kita jadi untuk kedepannya, untuk tahun-tahun berikutnya saya mau mencoba untuk dibawa rileks aja semua pekerjaan, tapi tetap serius gitu. Kalau dari pengalaman aku, mungkin setahun ini, mungkin aku udah sering share ya. Kalau aku tuh sebenarnya kurang percaya dirinya banyak. Tadinya aku berpikir kalau aku tuh nggak bisa kayak gini gitu. Apalagi yang udah bantuin yang lebih ke klien atau yang hubungannya sama di luar di sini gitu. Jujur saja aku mungkin dari bahasanya atau apanya mungkin susah gitu, tapi dengan melakukan sekali 2 kali, mau nggak mau, bisa nggak bisa, dan akhirnya bisa kok gitu, kayak email atau apa gitu, yang tadinya aku pikir bagaimana ya ngomongnya gitu, tapi mungkin dengan mencoba, terkadang saya malah sengaja nggak nggak nanya Isna, nggak nanya siapa, tapi saya tulis aja, saya send aja gitu, tapi ternyata juga nggak salah gitu, dan itu kan berarti dengan kayak gini percaya diri ada, dan ternyata aku bisa gitu. Di tahun ini adalah tahun yang dimana saya banyak belajar. Pada awal itu saya menyadari awalnya saya adalah seorang yang sangat pelupa dan sangat nggak terorganize gitu. Tapi alhamdulillah karena kita banyak edukasi baik dari buku, dari video-video yang kita tonton gitu. Apalagi yang sangat mengena di saya itu waktu kita baca buku mengenai personality plus gitu. Di situ kan akhirnya kita semua dan teman-teman juga kita sama-sama dites dan mulai mengetahui kepribadian kita masing-masing. Nah, di situ kita saling belajar bagaimana kita mengontrol dan mengcounter. Di sini berasa banget melatih kepercayaan dirinya gitu. Karena kayak banyak hal yang tadinya saya nggak tahu atau saya itu belum pantas gitu. Akhirnya di tahun ini dengan memantaskan diri dan modal percaya diri itu saya bisa lewatin semua gitu. Dan juga untuk hal yang terorganize gitu, saya banyak belajar juga dari sharing atau apa, dan dengan melakukan things to do itu sebenarnya membantu banget kita semua untuk take off gitu. Jadi ini sangat berkesan, sangat banyak pelajaran yang bisa diambil. Harapan saya adalah untuk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana saya goalnya adalah sudah bisa menjadi mentor untuk risk yang bisa saya support, baik itu untuk tim saya sendiri nanti ke depannya, baik di general maupun di EPC. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal yang menarik untuk aku adalah aku belajar untuk underwriting yang baik untuk ke asuransi gitu kan, karena underwriting yang baik itu kan mempermudah asuransi untuk lebih cepat menganalisa sebuah bank garansi kayak gitu kan. Awalnya aku bingung nih gimana buat underwriting informasi gitu. Setelah dikasih tahu dan diarahin oleh Pak Taufik untuk tanya aja ke ChatGPT atau AI, zaman sekarang kan kita menggunakan AI gitu ya. Nah, aku buat dari situ untuk underwriting information, ya mungkin agak lama gitu kan, tapi mempermudah asuransi untuk mengetahui bagaimana perusahaannya, laporan keuangannya gitu kan. Untuk mempermudah asuransi itu menganalisa
Nah, untuk tahun depan aku ingin lebih bisa percaya diri dan aku juga berharap apapun nanti aku bisa menjalaninya gitu kan. Untuk aku kan nanti harus jadi underwriting gitu kan di sini sebelum kita place ke asuransi, dan aku bisa lebih paham lagi mengenai bank garansi untuk menjelaskan ke asuransi nih untuk perusahaan tersebut gitu. Saya mau sharing dari pengalaman saya di sini. Kebetulan kan saya di Desember ini saya tepat 6 bulan bekerja di LNG, bergabung dengan LNG. Alhamdulillah banyak banget pelajaran yang saya dapat, terutama baru-baru ini saya baru mengikuti yang namanya LNG Academy. Jadi bukan hanya sekadar bekerja doang, tapi ada program belajar gimana kita mengetahui hal-hal yang belum kita tahu gitu dari leader kita gitu, dari Pak Taufik. 2 minggu belakang itu ada yang DM mengenai asuransi konstruksi. Dia baru mau konsultasi dulu, langsung saya direct ke WA-nya DM gitu, dan kata Kak Hanifah juga dia udah chat di WA dan memang baru konsultasi dulu, baru nanya-nanya dulu. Tapi dari situ saya ngerasa cukup senang, cukup puas gitu, karena ternyata ada orang yang memang benar-benar ngelihat gitu, benar-benar berminat. Kalau orang udah mau bertanya, udah mau DM, itu berarti udah langkah awal, selanjutnya tinggal di follow up. Jadi konten-konten kita gitu nggak percuma, entah dari tulisan atau di Instagram kayak gitu. Dan untuk tahun selanjutnya semoga lebih banyak lagi orang-orang yang nge-DM gitu untuk menanyai asuransi. Pengalaman dan pelajaran yang saya dapat selama 1 tahun ke belakang banyak sekali. Salah satunya tentang perubahan kita mulai dari hanya, terutama saya pribadi, mulai dari hanya sekedar sebagai admin gitu, kemudian fokus hanya di satu bidang yaitu bank garansi, surety bond gitu. Tahun belakangan ini terutama dari Ibu Il gitu selalu ngajarin atau bimbing saya untuk gimana caranya nggak cuman di satu bidang aja gitu, karena mungkin saya emang orangnya kalau misalnya udah fokus satu ya udah satu aja gitu. Nah, kemudian ibu selalu menetralkan itu, jadi kita tuh nggak bisa gitu untuk hanya fokus satu aja. Kita harus yang namanya sapu bersih, mulai dari belajar bantu GID gitu, kemudian bantu di general juga, bantu di ya segala hal gitu. Itu kan menurut saya, untuk saya pribadi yang hanya fokus pada satu hal, itu pelajaran yang sangat berharga. Gimana caranya saya bisa membagi fokus saya, kemudian jadiin itu hal yang itu tuh sebagai skill gitu. Karena kan kebanyakan orang walaupun dia multitasking tapi dia nggak bisa membagi fokusnya gitu. Dia bisa aja ngerjain itu tapi berantakan misalnya gitu. Itu pelajaran yang berharga juga. Kemudian dengan adanya LNG Academy, kalau misalnya tahun lalu kita belajar LNG Academy itu hanya secara umum gitu. Kalau misalnya untuk saat ini yang saya rasakan itu udah level 2. Itu tuh udah lebih spesifik ke underwriting information, kemudian gimana caranya kita ngelobi klien, ngelobi asuransi dan sebagainya gitu. Itu juga pelajaran yang benar-benar menurut saya itu nggak ada gitu di luaran sana. Di Google pun mungkin nggak akan kita temuin gitu kalau misalnya bukan dari LNG Academy itu. Dari Ibu dan Bapak juga ngasih saya tantangan untuk bisa yang namanya berkomunikasi untuk keluar gitu, untuk bisa percaya diri untuk bisa gimana caranya berkomunikasi sama orang lain, karena relasi itu penting banget sih. Gimana caranya kita bisa berbagi sama orang lain, gimana caranya bikin orang lain nyaman sama kita gitu, gimana caranya orang lebih banyak berbicara daripada kita gitu. Itu yang saya ingat banget dari Bu Il. Dan saya pernah ikut juga sama beliau gitu untuk pengalaman saya sebagai gambaran ke depannya, gimana beliau itu narik orang tuh untuk lebih banyak bicara, bahkan sampai berjam-jam walaupun hanya cuman 1, 2, 3 pertanyaan. Itu sih yang masih jadi tantangan untuk saya, gimana caranya bisa seperti itu gitu. Itu juga pelajaran penting yang harus saya gali untuk ke depannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Di tahun ini pastinya banyak banget pelajaran, banyak banget juga kejutan dan ternyata bisa ya dilakukan di tahun ini gitu, dimana waktu itu saya ngegolin cash, mana cara kerjanya harus cepat, harus fokus, harus bisa nego walaupun dibimbing sama para leader, para partner gitu kan. Banyak hal yang saya petik dimana saya harus bisa manajemen waktu, harus bisa pintar-pintar nego, harus bisa teliti lagi ya, menganalisa lagi gitu resiko seperti apa gitu. Dan yang terpenting di tahun ini saya mempelajari hal yang baru gitu, dimana underwriting information ini adalah bekal utama kita sih kalau menurut saya untuk kita take off di tahun depan. Pelajaran di tahun ini dan yang akan saya terapkan di tahun depan, dimana saya harus bisa mengontrol rasa panik saya gitu. Kan tahun ini selalu dinetralkan dengan Alifa gitu, lebih fokus, lebih tertata dan lebih terorganize. Target kita cukup besar di tahun depan, dimana kita harus gercep juga, dimana kita harus optimis juga akan suatu hal yang masuk gitu. Apapun yang masuk kita harus totalitas ngerjainnya, baik itu case yang kecil atau case yang besar. Untuk pelajaran tahun ini, khususnya GID itu lumayan banyak perubahan ya. Karena di pertengahan tahun kita ada 2 tim yang keluar dan kita harus adaptasi dengan tim yang baru. Dan juga di tahun ini, sebelumnya di awal-awal tahun saya masih ada leadernya Pak Fadli nih di tim GID. Setelah Pak Fadli keluar, saya harus siap jadi yang di atas, dan juga kerjaannya Pak Fadli yang biasanya klaim, saya dulu juga pernah. Tapi setelah sekian tahun nggak pernah ngikutin klaim lagi, harus megang klaim lagi, harus belajar lagi gitu. Itu tantangan luar biasa buat saya di tahun ini. Dan juga pertengahan tahun ini kita belajar bikin analisa case yang masuk dan bikin underwriting info. Dan di awal aku khususnya dibimbing banget sama Pak Taufik, dibikinin, dicariin datanya, diajarin cara nanyanya, ntar setelah kelar dikirim gitu. Aku terima matang doang dan terus kirim ke asuransi. Itu awal-awal, dan berapa bulan kemudian udah belajar sendiri cara nganalisa, cara nanya ke ChatGPT, dan juga belakangan udah mulai memberanikan diri nih nanya ke ChatGPT. Kan dulu aku mikir buat nanya yang susah-susah aja nih ke ChatGPT gitu. Kalau yang ini mah yang gampang-gampang, yang nggak aku tahu tapi tahu-tahu dikit, ya udahlah googling aja gitu. Ternyata buat yang simple pun kita nggak apa-apa nanya ke ChatGPT, malah lebih bagus gitu. Nah, lagi semangat-semangatnya nih belajar di ChatGPT, dan buat tahun depan mungkin lebih mendekatkan diri lagi dengan tim, karena masih adaptasi lah kita di tim GID karena baru berapa bulan gitu ya. Karena tim sebelumnya udah sekian tahun udah kebentuk banget nih, dan setiap case itu harus dipahami banget kita harus gimana nih gitu. Dan juga harus terbuka dengan AI. Untuk sekarang kan kita pakai ChatGPT, dan mungkin ke depannya ada beberapa lagi AI yang lain, dan kita harus belajar dan harus terbuka gitu. Kita nggak boleh kalah dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, karena walau bagaimanapun kita akan sangat tergantung dengan kemajuan dari teknologi-teknologi tersebut. Pembelajaran yang aku dapetin, salah satunya yaitu kenapa takut itu bisa ada di diri aku, kenapa nggak pede itu ada di diri aku gitu. Di tahun ini tuh banyak tahu gitu tentang hal-hal, oh ternyata kalau kita takut tuh salah satunya kita nggak pede, kita pengetahuannya kurang gitu. Itu terjadi pada saat aku ketemu klien ya di tahun 2024 ini. Udah tuh nggak ada lagi yang namanya nggak pede, takut, nggak berani dan lain-lainnya. Untuk di tahun 2023 ini banyak belajar banget, yang dari awalnya dari Januari ke Juni itu megang DM yang cuma bikin konten, terus upload konten, terus di bulan
Juni sampai sekarang ini belajar proses produksi GID. Banyak banget belajar gimana caranya kita placing, bikin quotation, sampai negosiasi ke asuransi itu benar-benar belajar banget di sini. Dan nggak luput juga dari tim dan leader juga yang selalu bimbing gitu. Dan itu juga gimana di GID harus gercep, terus harus teliti juga. Dan benar-benar kita tuh dikejar waktu juga karena permintaan klien itu kan unik-unik juga. Harapan di 2024 semoga kita bisa lebih gercep lagi, dan untuk khusus saya lebih bisa teliti lagi, entah buat quotation, placing, atau sampai benar-benar closing system itu butuh ketelitian banget kalau di GID. Dan bisa buat underwriting info sendiri gitu, karena kan sekarang ini masih dibantu sama Pak Taufik untuk underwriting setiap case. Pengalaman dan kesan di 2023 menurut aku, yang pertama itu kemarin yang menggantikan Mbak Win cuti itu karena menurut aku mengurus BPJS, ke pengurusan BPJS itu hal yang baru dan cukup menyita waktu dan tenaga juga. Kemudian bagaimana saat itu aku diberi tanggung jawab untuk gimana teman-teman itu bisa menghasilkan nyaman gitu di kantor, tentang kebersihannya, tentang lingkungannya gitu. Itu yang membuat aku seperti, karena sebelumnya kan tidak baru masuk kemudian diberi tanggung jawab seperti itu sangat menantang dan saat ini itu pengalaman yang berkesan sekali. Kemudian kemudian membantu Mbak Ena di finance, berinteraksi dengan OJK, kemudian kantor pajak, itu yang membuat Mbak Erna itu sering ngingetin ke aku bahwa jangan sampai mepet kerjanya, karena ternyata ketika berhubungan dengan mereka itu tidak cukup sehari 2 hari atau bahkan seminggu sampai berbulan-bulan terkadang. Jadi kalau bisa pelaporannya itu Mbak Ena selalu ngingetin ke aku bahwa kita melakukan itu jangan sampai mepet gitu. Jadi itu yang membuat aku gimana caranya bekerja, membagi waktu dan agar deadline itu tidak terlalu mepet gitu. Kemudian dipercaya untuk collect CNDN dan collect piutang ke klien gitu. Jujur komunikasi aku itu masih kurang, jadi aku berlatih bagaimana cara komunikasi yang baik dengan teman-teman marketing juga, dibantu sama Mbak Ena dan Mbak Win, karena takut gitu kalau misalnya kata-kata yang aku sampaikan itu membuat kepercayaan mereka ke LNG itu berkurang begitu. Kemudian untuk harapan di 2024 semoga kita semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian aku bisa memanajemen waktu aku dan bekerja lebih teliti lagi. Kesan-kesannya di tahun ini mungkin sama ya seperti yang teman-teman sampaikan. Banyak sekali gitu yang saya ambil atau yang saya pelajari. Saya belajar banyak dengan secara otodidak, mayoritas belajar dari YouTube dan ada juga yang modal nekat gitu. Selain itu, saya juga tidak hanya belajar pada teknologi saja gitu. Saya juga belajar untuk membantu teman-teman, juga saya sudah mulai paham gitu. Bagaimana surat-surat yang saya pegang itu diarahkan kemana atau berhubungan dengan apa, itu terkadang saya benar-benar kepo gitu. Bukan kepo untuk hal yang buruk ya, tapi itu keponya lebih ke itu juga ilmu gitu buat saya. Untuk harapan di tahun yang akan datang mungkin sama seperti teman-teman semua, semoga semakin banyak gitu ya klien yang datang
dan dengan nilai-nilai proyek yang besar. Terima kasih teman-teman sharingnya semua. Kesan-kesannya di 2023 dan rencana kita di 2024. 2023 ini teman-teman belajar, teman-teman sapu bersih semua peluang yang diberikan, sehingga untuk 2024 teman-teman sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai ilmu, skill, pengetahuan tentang bisnis broker. Tahun depan teman-teman sudah benar-benar sudah siap. Dan seperti yang sudah saya share ke teman-teman, Pak Taufik, kita semua memberikan kesempatan yang baik buat teman-teman di tahun depan. Mengenai apa yang kita share selama ini itu untuk people skill teman-teman. Seperti yang sering kita baca dan juga sering yang kita dengar dari para pembicara, 80% itu adalah people skill, adalah otak kanan. 20%-nya baru teknik. 80% adalah alam bawah sadar atau otak kanan. Nah, itu yang kita berikan ke teman-teman semua supaya mentalnya siap, wawasannya cukup untuk mendapatkan peluang yang lebih besar lagi. Saya sangat yakin karena ya teman-teman sangat rendah hati untuk mau belajar. Benar-benar membuka dirinya, membuka hatinya untuk benar-benar belajar dan teachable. Dan saya lihat juga teman-teman saat ini sudah good team player. Jadi berusaha untuk mengerti teman yang lain. Kalau teman yang lagi repot, teman-teman berusaha untuk memahami dengan membantu, mensupport dan lain-lain. Jadi saya yakin di tahun 2024 kita semua benar-benar bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Senang sekali tadi mendengar sharing teman-teman semua, pelajaran-pelajaran yang didapat selama tahun lalu dari LNG Academy, dari program belajar kita, kemudian juga pengalamannya dalam menerapkan ilmu-ilmu itu ketika berinteraksi, ketika bekerja, excited, dan saya senang bangga mendengar bekal pelajaran-pelajaran menarik, hikmah-hikmah yang menarik yang akan dibawa di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Tujuan kita semua manajemen adalah pertama kita ingin melatih sendiri orang-orang profesional dari kita, kemudian juga kita ingin melakukan. Jadi kalau di konsep LNG Academy itu learn, do, and teach. Learn, belajar. Saya dan Bu Il sudah pernah belajar, kemudian kami sudah melakukan dan baru kami ajarkan. Nah, ketika teman-teman semua mendapatkan itu semuanya ilmu yang sudah dipelajari, dipraktekkan dan diterapkan. Bagi saya tahun 2023 ini sebuah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di akhir tahun 2022 kita optimis karena kita sudah membangun bisnis dengan baik, bangun sistem dengan baik, market sudah kita temukan market yang baru, tim baru sudah mulai kita bentuk, sehingga memasuki ke Januari kita optimis bahwa bisnis kita sudah masuk ke babak yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan sampai dengan Juni sampai September tahun ini kita itu berjuangnya luar biasa. Banyak hikmahnya. Pertama, bertahan. Yang lebih penting lagi, tawakaltu ilallah, berserah diri kepada Allah. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita sudah melakukan persiapan dengan baik, tim sudah kita bentuk bisnis, dan kita tawakal kepada Allah sambil melihat peluang. Kita juga menyaksikan betapa kesabaran itu, kegigihan itu, kemampuan bertahan itu pasti menemukan akhirnya. Sehingga pada memasuki semester kedua, kita mulai bangkit. Dan luar biasa, di bulan September kalau tidak salah, kita punya penghasilan itu bisa menutupi kekurangan kita selama 6 bulan sebelumnya, hanya dalam 1 bulan. Jadi teman-teman, hikmahnya seberat apapun cobaannya, terus bertahan, istiqomah, insya Allah datang waktunya. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah berkontribusi, belajar, menambah ilmu, kemudian ilmu itu dipakai untuk bekerja, untuk kesenangan klien kita semua. Kita mempunyai 3 pilar yang saya sudah sampaikan. Saya alhamdulillah menemukan konsep itu dalam tahun ini, yaitu 3 pilar.
3 tiang soko yang akan mendukung bisnis kita. Yang pertama sekali adalah Ligasis, yaitu broking sistem kita. Yang kedua adalah LNG Academy yang sedang kita bicarakan. Yang ketiga, Liga Asuransi atau digital marketing kita. Tiga-tiganya ini alhamdulillah tahun ini kita tingkatkan. GID terutama awal-awalnya itu semua sudah membuat proses placement dari Ligasis, membuat placement quotation semuanya, dan belakangan selesai juga untuk EPC yang sudah mulai juga. Jadi praktis semua di proses kita di depan Ligasis sudah selesai, sudah bisa digunakan. Itu suatu keberhasilan yang luar biasa. LNG Academy, alhamdulillah kita giat sekali di akhir tahun lalu, di kuartal terakhir tahun lalu belajar di LNG Academy. Awalnya kita introduction to insurance, ada videonya, ada semuanya. Kemudian kita lanjutkan dengan type of insurance, mulai marine cargo dan lain-lain, liability apa itu. Kemudian kita naikkan dosisnya. Dosisnya adalah kita mulai membedah polis, jaminan apa dan sebagainya. Nah, salah satu yang dipelajari juga di tahun lalu, akhir tahun lalu adalah kita mendalami konsep bisnis kita, yaitu smart insurance broker. Vision yang sudah kita tanam sejak 4-5 tahun yang lalu. Ini saya tanamkan, apa sih yang dimaksud dengan smart insurance broker. Maka kita bahas pula, ada 4 hal yang dikatakan sebagai tanda-tanda perusahaan smart insurance broker. Ada AI, artificial intelligence, menggunakan IoT, Internet of Things, kemudian big data, analytical, yang terakhir VR, visual reality, dan kita pelajari. Pada saat itu belum tahu akan seperti apa perkembangannya. Nah, ternyata AI mulai menjadi trending di semester kedua atau di pertengahan tahun 2023. Kita sudah punya mindset. Dan ketika AI datang, terutama ChatGPT, itu kita langsung masuk. Jadi teman-teman, syukur alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada kontribusinya, kesabarannya, kesediaannya untuk belajar. Oke teman-teman, terima kasih untuk 2023. Selamat datang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.